Waduk Jati Gede di Sumedang bukan hanya sekadar sumber air untuk pertanian dan energi listrik, tetapi juga menjadi tempat subur bagi budidaya ikan, terutama ikan nila. Kang, ini ikannya nggak ada yang... Ini saya lagi mau sortir ikan sekalian panen juga, tapi nggak itu aja karena banyak sekali tahap-tahapannya. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini impossible ngambilnya, Kang. Aduh, mandi. Para pembudidaya ikan nila dengan penuh semangat mengelola keramba-keramba ini, menciptakan panorama yang menarik dan memberikan nilai ekonomis yang signifikan. Setiap kurang lebih 3 bulan sekali, proses panen ikan nila di keramba Waduk Jati Gede ini menjadi momen penting bagi para petani. Kita harus masuk ke dalam kerambanya untuk ngedorong bambunya ini. Nah, tapi nih saya kira tuh ada pijakannya di bawah, ternyata enggak, ini dalam banget dan emang kita cuma pegangan si bambu ini supaya nggak tenggelam. Itu ya Kang ya? Iya. Nah sekarang kita udah mau sortir karena bambunya udah di pinggir, kita naik dulu. Dalam kolam keramba Jati Gede terdapat beberapa jenis ikan yang dibudidayakan secara bersamaan. Oleh karena itu, beberapa jenis ikan ini dipisahkan oleh jaring tipis dan tiang bambu. Biasanya ikan yang berada paling bawah berisi ikan dasaran, seperti ikan patin, ikan sapu-sapu, dan ikan gabus. Sementara tingkat kedua dan pertama berisi ikan mas ataupun ikan nila. Ikannya cepet-cepet banget sih lemparnya, sedangkan saya masih kesusahan karena ini ikannya licin banget. Jadi harus emang hati-hati megangnya sama harus perbanyak jam terbang ya Kang. Proses sortir ikan ini memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas ikan. Ikan yang sudah mencapai ukuran panen dapat dipisahkan dari yang belum mencapai ukuran tersebut, memastikan pertumbuhan yang optimal bagi masing-masing kelompok. Ikan nila biasanya siap dipanen setelah mencapai ukuran sekitar 20 hingga 25 cm untuk konsumsi lokal dan lebih besar untuk pasar ekspor. Keseragaman ukuran ini bertujuan untuk memastikan bahwa ikan yang sejenis dijual dengan harga yang sesuai. Ini udah dipisahin ikan yang kecil sama yang besar. Nah yang kecil-kecil ini akan ditaruh lagi di kolam ya Kang, nggak dijual ya. Iya. Dan ini sebenarnya banyak manfaatnya dipisahin sama ikan yang besar. Salah satunya itu supaya lebih cepat besar dan merata pertumbuhannya ya Kang. Iya, betul. Banyak banget manfaatnya ya. Betul. Selain memisahkan berdasarkan ukurannya, ikan nila juga dipisahkan dari ikan predator ataupun ikan invasif yang bisa mengganggu keberlangsungan budidaya. Nah ini setelah disortir ikan yang besar sama kecil, ini lagi nyortir lagi salah satu ikan invasif yang sebenarnya nggak harus ada di sini. Ini masuk sendiri kalau pas masih kecil ya, masuk sendiri ke jaringnya. Ini namanya ikan golsom, warnanya cantik banget dan katanya rasanya enak. Jadi saya penasaran nih mau nyobain. Ikan golsom dikenal dengan warna tubuhnya yang mencolok. Sisiknya yang cerah dan padat warna menjadikan ikan ini mudah dikenali di dalam air. Meskipun memiliki penampilan yang cantik, ikan ini bisa menjadi invasif dan mengganggu ekosistem asli jika diperkenalkan di perairan yang tidak sesuai. Setelah disortir, untuk memenuhi standar penjualan, ikan nila akan ditimbang kembali, baru kemudian dibawa ke konsumen ataupun pasar tujuan. Nah, metode pemanenan itu sebenarnya ada banyak, jadi ada yang di blong, ada yang di balon. Nah, salah satunya ini nih, buat ngebawa ikan ke pasar dalam kondisi masih hidup. Wah, mantap, ini mah gede banget nih, lihat ukurannya lebih gede dari kepala saya.
Kang, kalau yang gede gini rasanya sama nggak atau lebih enak, Kang? Sama enak. Sama enak ya? Ya. Wah, saya jadi penasaran nih, Kang, sama Udah rasanya. bawa aja. Beneran nih? Ya, bener, Wah, bener. keren banget nih. Saya dikasih ikan segede ini sama Kangnya. Makasih ya, Kang. Ya. Setelah lelah seharian panen ikan, perjalanan pulang saya ditemani pemandangan indah Sumedang dari sisi Waduk Jati Gede. Pepohonan dan kotak-kotak keramba jaring apung yang melingkupi waduk menjadi gambaran keindahan budidaya ikan di lingkungan alam yang luas. Beruntungnya lagi, kali ini saya bisa membawa pulang hasil panen untuk makan malam. Saat ini saya dalam perjalanan kembali ke camper van dan di sini itu udah mulai mendung dan dingin. Tapi lihat pemandangannya di sini masih keren banget. Nah, di cuaca seperti ini kayaknya cocok banget buat menikmati ikan nila jumbo ini dan ikan golsom. Apalagi saya penasaran banget nih sama rasanya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini dia ikan yang tadi udah dibersihin juga. Sekarang mau kita olah menjadi ikan bakar sambal cobek. Nah, sekarang kita siapin dulu bumbu-bumbunya. Ikan nila dan golsom bakar saya olah secara sederhana karena kekayaan rasa terletak pada sambalnya. Untuk mengurangi bau amis dari ikan, saya menggunakan perasan jeruk nipis dan garam. Kedua bahan ini juga dapat mengurangi lendir pada ikan yang bisa merusak kelezatan rasanya. Wow, langsung dibuka. Bumbu yang saya gunakan untuk lumurannya adalah bawang putih tumbuk yang dicampur juga dengan minyak kelapa agar ikan tidak mudah menempel pada bakaran dan menambah aroma gurih. Nih, karena ikannya gede banget jadi buat balikinnya itu butuh effort karena ikannya itu berat. Dan karena ini ikannya besar, jadi harus dibolak-baliknya itu berulang kali supaya bumbunya itu lebih meresap. Jangan lupa tambahkan kecap manis agar kulit ikan dapat mengkaramelisasi ketika terkena bara api. Ini aromanya udah gurih banget. Nah, ini ikannya yang besar udah selesai. Sekarang kita lanjut bakar ikan golsom. Simpan dulu. Berbeda dengan ikan nila yang dagingnya lebih padat, ikan golsom memiliki daging yang lebih lunak dan basah. Sehingga saat membakarnya tidak perlu terlalu sering dibolak-balik. Bagi masyarakat Tatar Sunda, sambal bukan hanya berperan sebagai pelengkap makanan, namun menjadi menu wajib dalam keseharian ketika menyantap hidangan pokok. Nama sambal cobek sendiri dilatar belakangi proses pembuatan sambal yang dimasak langsung dari cobeknya. Nah, ini dia ciri khas dari sambal cobek, yaitu sambalnya itu nggak diulek terlalu halus dan nih dikasih jahe dan kencur supaya wangi. Kita tambahin dulu. Sambal cobek menggunakan bahan-bahan yang cukup lengkap, seperti bawang merah, cabai hijau, rimpang, dan tentunya cabai rawit merah, serta jeruk limau untuk menambah cita rasa pedas segar khas Sunda. Wah, akhirnya nih yang ditunggu-tunggu mateng juga. Dari tadi nih, dari nangkep itu, udah lapar banget, udah ngebayangin. Sekarang udah bisa langsung disantap. Yuk kita cobain. Rasa ikan nila indukan tidak kalah lezat dengan ikan nila yang biasa dijual di pasaran. Dagingnya tebal berserat, hampir seperti makan paha ayam. Cita rasa daging yang gurih umami sangat cocok dinikmati bersama kuah sambal cobek. Wah. Ternyata bener dugaan saya. Ini sambalnya pedes banget, tapi seger karena jeruk limaunya. Ini nih perpaduan antara rasa gurih, pedes, dan asamnya itu saling melengkapi gitu. Jadi enak banget dimakannya.
Selain rasanya itu enak banget, makan ikan yang gede itu pilihin durinya itu gampang banget, jadi makannya itu bisa puas, enak. Rasa ikan golsom ternyata manis sekali. Teksturnya yang lembut jadi kuncian kelezatan ikan ini. Ikan golsom ini lebih banyak durinya, tapi secara rasa itu kurang lebih sama seperti ikan nila. Tekstur dagingnya juga lebih lembut. Nah, justru itu yang bikin ikan ini lebih susah keringnya, meskipun ukurannya lebih kecil daripada ikan nila ini. Tapi rasanya tetap juara. Sensasi pedas, segar berempah dari sambal cobek melengkapi makan malam saya kali ini. Banyaknya bumbu yang digunakan membuat indera perasa saya menari-nari. Sebuah hidangan penutup yang sempurna untuk menutup hari saya. Karena ikannya besar, makannya jadi lebih puas. Nah, sekarang saya mau lanjut dulu makan, nanti kalau sudah kenyang, istirahat pasti lebih nyaman. Ikuti jejak saya, jejak petualang.